Oke, hari ini aku mau bahas tentang integral IPA 3 ya. Ini biasanya materi untuk UAS Matematika 2C ya. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang integral IPA 3 ya, integral IPA 3 itu nanti kita mengintegralkannya di bidang 3. Jadi daerah pengintegralan kita itu di bidang 3. Jadi sebelum kita membahas tentang integral IPA 3-nya, kita harus menguasai dulu gambar-gambar umum seputar di bidang 3. Ya. Jadi kita akan membahas dulu sketsa-sketsa gambar di bidang 3. Nah, kalau kita membahas sketsa di bidang 3, ya, ini tuh sebenarnya ada banyak banget. Ya, cuman yang sering keluar dan yang sering kita gambarkan itu yang tidak sesulit itu. Ya, pertama kita harus mengetahui yang pasti itu, yang sering itu adalah paraboloida. Ya, jadi kalau misalkan kita punya z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, nanti ini gambarnya itu di bidang 3 itu akan seperti kerucut, ya, tetapi kerucutnya itu tidak tajam di bawahnya. Jadi kita punya lingkaran di sini, nah nanti dia ini ya. Nah, ini tuh gambar parabola. Nah, nanti perlu kita ingat ya, gambar ini tuh terus-terusan ya, Z-nya sampai atas terus. Ya, jadi ini nggak berhenti, tapi karena ini terbatas ya, si gambar kita, jadi kita gambarinnya segini aja. Nah, ini Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian sketsa bidang yang lain yang sering kita munculkan itu adalah mungkin persamaan bola, ya. Persamaan bola tuh kita ingat X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Contohnya, misalkan kita punya contoh, misalkan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan satu. Artinya di sini kita itu punya bola apa? Kita tuh punya bola berjari-jari satu. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan sering kita gunakan untuk apa? Untuk di permukaan apa koordinat bola. Oke, nanti kita akan sering menggambar bola. Nah, di sini aku juga nggak terlalu bagus ya gambar bolanya, tapi kira-kira aja. Ini kan jari-jarinya satu nih. Jari-jarinya satu, terus sama ke belakang juga satu, ke sini juga satu, terus atas bawah juga satu. Dan nanti di sini tuh kita punya semacam lingkaran gitu ya. Di sini kita punya semacam lingkaran, kemudian nanti ada lingkaran juga di sini. Nah, gabungannya itu nanti berupa bola gitu ya. Nah, anggaplah seperti ini gitu ya. Nah, ini tuh bola yang misalkan. Gambar aku juga nggak terlalu bagus. Nah, bola ini tuh memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan satu. Nah, terus seperti yang dulu kita pelajari juga ya, nah ini persamaan ini tuh dapat kita inverse ya, sesuai dengan yang kita mau ya. Misal sekarang kita itu menginginkan, misalkan ya, kan ini kan bisa kita ubah menjadi apa nih? Kita kan bisa ubah menjadi misalkan ya, misalkan Z kuadrat sama dengan satu minus X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, nanti Z itu sama dengan plus minus akar. Nah, kita itu harus menyadari bahwa apa? Bahwa gambar dari ini itu ada dua ya. Artinya itu apa? Artinya kalau misalkan kita tuliskan dalam persamaan seperti ini ya, berarti nanti di bidang X, Y, Z kita itu tuh akan terbagi menjadi dua. Nah, misalkan sekarang kita lihat dulu nih ya, yang Z positif. Ini kalau misalkan Z sama dengan plus akar, artinya apa? Artinya kan Z-nya positif ya. Artinya kita tuh mau gambar di bidang Z positif doang, si bola kita. Berarti nanti gambarnya tuh kira-kira seperti ini. Akan ada lingkaran, kemudian akan ada bola. Nah, gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini satu, ini satu, nanti semuanya min satu. Makanya ini nanti kita sebut sebagai Z sama dengan akar satu min X kuadrat min Y kuadrat. Nanti kalau yang minus berarti apa? Yang minus tuh berarti yang di bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini, nah gitu ya. Nah ini berarti yang Z sama dengan minus akar satu minus X kuadrat minus Y kuadrat. Nah nanti nggak hanya Z doang, nanti bisa jadi X doang gitu ya. Jadi bisa aja kita tuliskan
X sama dengan plus minus akar 1 - X² minus Z². Berarti kalau ini apa? Berarti nanti bagian lingkaran yang depan. Yang depan, karena X-nya yang positif. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kita juga harus membiasakan diri ya dengan persamaan-persamaan umum yang kita dulu pelajari gitu. Ya. Jadi sekarang kita akan mencontohkan ya, ini beberapa persamaan umum. Misalkan di bidang 2 gitu ya. Ini aku malas tulis R2. Nah, sekarang kita akan bedakan dengan di bidang 3. Nah, ini banyak yang salah miskonsepsi ya tentang ini, jadi semoga dengan ini membantu. Contohnya misalkan kita punya X² plus Y² sama dengan 4. Persamaan ini di bidang 2 itu kita tahu dia tuh lingkaran berjari-jari 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau di bidang 3 tuh gimana? X² plus Y² sama dengan 4 itu nanti akan menghasilkan, kita gambarin dulu ya, bidang 3-nya. Di sini Y, kemudian di sini X. Nah, berarti gambar kita tuh harusnya apa? Harusnya kan lingkaran berjari-jari 2 gitu kan, di bawah sini kan, gitu kan. Tetapi karena persamaan kita itu tidak tergantung terhadap Z, itu artinya apa? Artinya untuk setiap Z, nanti tuh kita akan membentuk lingkaran. Jadi nanti di sini lingkaran, 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 semuanya berjari-jari 2. Ketika semuanya kita gabungkan, maka nanti kita akan mempunyai tabung dong. Gitu. Ya, makanya persamaan-persamaan seperti ini nanti akan menjadi tabungnya ke atas dan ke bawah. Nah, ini harus diingat ya, yang kayak gini-gini. Sama-sama juga nanti ya, apa, misalkan kita punya, langsung ya, ini kembali lagi ke bidang 3. Misalkan kita punya, apa ya, Y sama dengan X² nih misalnya. Y sama dengan X², kita tahu ya, gambarnya itu seperti apa. Nanti itu dia gambarnya itu, kan Y sama dengan X² ya, berarti dia tuh gini, nah ya, dia tuh kan gini ya. Nah, tetapi dia tuh akan membentuk parabola untuk setiap ketinggian Z. Artinya apa? Artinya nanti dia tuh akan membentuk semacam tabung terbuka gitu. Nah, bayang nggak ya? Di sini nanti membentuk tabung terbuka, tapi nggak cuma di atas doang, tetapi untuk setiap Z, berarti nanti ke bawah juga gitu ya. Nanti di sini ke bawah juga ada. Nah, ya ini agak susah ya gambarnya karena memang pakai pentab juga ya. Nanti di sini kebayang lah ya, kira-kira nanti maksudnya gini, terus nanti gini gitu ya. Nah ya, jadi dia tuh semacam tabung terbuka seperti itu. Nah, nanti kemudian ada juga beberapa gambar-gambar lain yang seperti contohnya gambar bidang gitu ya. Misalkan X sama dengan Y, nah nanti X sama dengan Y itu gimana? Ya sama ya, karena kita punya X sama dengan Y, berarti nanti X sama dengan Y itu kan gimana? Dia kan garis kan, sebenarnya kan garis gini kan. Dia itu sebenarnya garis kayak gini, tetapi si garis ini itu akan terus-terusan ada untuk setiap Z. Makanya nanti garis, 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 kebentuklah suatu bidang. Nah, gini. Ini itu X sama dengan Y. Dan bukan cuma ke atas doang, tapi nanti ke bawah pun ada. Nah, ya. Nah, nanti kita harus membiasakan diri dengan menggambar di bidang 3. Nah, kalau misalkan kita sudah membiasakan diri dengan gambar-gambar ini, ya ini semoga membantu, kita akan masuk ke integral lipat 3. Pertama, yang akan kita bahas itu adalah integral lipat 3 di koordinat kartesius pastinya, atau integral lipat 3. Nah, sebenarnya konsep integral lipat 3 itu sama ya seperti integral lipat 2, dan rata-rata integral lipat 3 itu kita gunakan untuk menghitung volume. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita mau menghitung volume, ini apa? Ini triple integral si benda di bidang 3 kita, 1 dV. Ya, ini S itu adalah benda di bidang 3 atau daerah di bidang 3. Nah, nanti kita selalu ingat dV itu dapat kita tuliskan ke dalam banyak sekali urutan. Bisa dx, dy, dz, bisa dx, dz, dy, bisa dy, dx, dz, bisa dy, dz, dx, bisa juga dz duluan, dan yang terakhir ini dz, dy, dx. Nah, bisa banyak sekali urutannya. Ya, dan nanti sudah dapat ditebak lah ya di integral lipat 2 itu kan kita nuker-nuker.
Nanti juga kita bakal nuker-nuker lagi di sini pun ya. Tetapi nukernya itu bisa banyak kombinasi. Ya, tapi pasti yang ditanyain cuma satu aja sih. Misalkan dari sini ke sini. Ya. Dan nanti untuk menentukan batas-batas integralnya pun sama. Ya, untuk menentukan batas-batas integralnya pun kita masih menggunakan partisi sejajar yang pertama. Ya, nanti kita akan lihat contohnya langsung. Ya, nah untuk cara perhitungannya pun sama persis, jadi sepertinya tidak perlu aku bahas ya. Aku akan langsung bahas soal-soal aja yang berhubungan dengan integral lipat 3 karena konsepnya tuh sangat mirip dengan integral lipat 2. Yang penting tuh bisa gambar, ya gambar si S-nya atau nanti daerah pengintegralannya. Di sini aku akan ambil dulu dari soal tutor ya. Di sini aku akan ambil dari soal tutor nomor 24 ya. Biar kebayang dulu gimana sih cara mengerjakan di integral lipat 3. Sketsakan benda pejal S, lalu tuliskan integral berulang untuk triple integral S, fungsinya nggak tahu deh. Ini artinya apa? Artinya kita tuh cuma mau nulisin batas integralnya tuh apa aja. Gitu. Yang nggak usah dihitung maksudnya, karena fungsinya tuh kita nggak tahu. Contoh di sini untuk mengerjakan nomor 24A, di sini kan kita punya S-nya nih ya. S-nya itu, X-nya itu dibatasi oleh 0 sampai akar 4 min Y kuadrat, Y-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 3. Pasti yang harus kita gambarin seperti dulu ya, yang fungsi dulu. Kita gambarin X sama dengan 0, ini nggak usah lah, X sama dengan, nah ini nih ya, kita gambarin dulu yang ini, X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Seharusnya kalau kita ngelihat gambar ini tuh kita udah harus sangat familiar gitu ya. Gambar ini tuh apa? Lingkaran dengan mengetahui bahwa apa? Bahwa kalau dikuadratin nanti jadinya X kuadrat sama dengan 4 min Y kuadrat. Nanti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 gitu kan. Ini tuh lingkaran. Nah, nanti si lingkaran ini, ingat ya, karena awalnya persamaan akar, berarti sebenarnya ini tuh setengah lingkaran ya, aslinya tuh ya. Setengah lingkaran. Karena awalnya tuh akar, dan lingkarannya itu apa? Setengahnya tuh yang X-nya positif. Berarti nanti kalau kita sketsa S gitu ya, sketsa S, di sini, nah, Z, kemudian Y, kemudian X. Nah, di sini kan X-nya positif nih. Berarti nggak mungkin ke sini kan? Tetapi, nah, gini. Nah, ya. Berarti lingkaran kita tuh gimana? Lingkaran kita tuh kira-kira gini nih nanti. Nah, gitu. Ya, lingkaran berjari-jari dua. Di sini nih. Nah, ya. Ini dua, ini min dua. Gitu. Nah, terus jangan lupa. Karena ini tuh merupakan bidang tiga, artinya apa? Kita tuh mempunyai lingkaran banyak sekali. Makanya harus terbiasa persamaan-persamaan ini tuh akan menjadi tabung nantinya. Nah, tetapi kita lihat lagi nih, ya, yang lainnya. Ini kan sebenarnya persamaan X sama dengan akar 4 min Y kuadrat nih. Tetapi kita lihat Y-nya itu 0 sampai 2, artinya apa? Artinya si lingkaran kita itu nggak mungkin yang negatif. Jadi nanti di sini kita ubah sedikit ya. Berarti sebenarnya harusnya lingkaran kita tuh cuma segini gitu. Nah, kenapa? Karena Y-nya nggak mungkin negatif, jadi cuma segini doang nih, 2 2 gitu ya. Lingkarannya seperempat doang, karena X-nya harus positif, Y-nya harus positif. Lingkarannya cuma seperempat doang. Kemudian karena Z-nya juga lebih dari 0, artinya apa? Artinya nggak mungkin ke bawah si tabung kita. Berarti nanti cuman gini doang gitu ya. Nah, nanti kita itu punya Z-nya tuh sampai 3. Berarti nanti ketinggian si tabung ini tuh akan sampai 3 doang. Nah, gitu. Ya, ini tuh sketsa S kita. Ya. Dan kita tahu di sini bahwa persamaan tabung kita itu adalah X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerah S kita dalam koordinat kartesius dan nanti nentuin batas, ya, kita harus tentuin dulu nih, kita mau pakai urutan apa. Ya, kita harus tentuin dulu kita mau pakai urutan apa. Nah, ini bebas ya, aku akan ajarin 2 urutan aja biar kebayang gitu ya, gimana sih cara menentukan urutan. Berarti nanti daerah S di sini dalam urutan misalkan aku mau pakai dx, dy, dz.
Di sini misalkan yang kedua daerah S nanti dalam apa. Nah, sekarang kalau misalkan dalam dx, dy, dz, ya. Nah, berarti sekarang apa? Berarti kita harus ngebayangin kan dx dulu nih. Sama kayak dulu konsepnya. Dx dulu tuh artinya partisi sejajar sumbu x. Nah, karena ini udah di bidang 3, nah nanti sebenarnya partisi kita itu harusnya bentuknya tuh balok-balok kecil gitu ya. Tapi sebenarnya garis-garis pun nggak masalah. Yang penting kebayang aja kan sebenarnya. Nah, sekarang kamu bayangin deh, di sini kan partisi sejajar sumbu x nih. Di daerah kita S ini kan si tabung ini. Dan nanti dia tuh gini, 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 gini. Nah, sebenarnya apakah terbayang, sorry, sejajar sumbu X ya, maaf. Sumbu X itu kan ini, sorry. Berarti nanti partisi sejajar sumbu X itu harus ke depan. Nah, gitu kan. Nah, kita harus membayangkan di sini bahwa apa? Bahwa dia itu kan dari belakang kan, dari bidang ZY kan. Berarti batas bawah X-nya itu tuh bidang ZY kan, yang ini nih. Nah, yang ini nih, bidang ZY kan. Bayangin aja. Nah, bidang ZY itu apa? Bidang ZY itu pasti X-nya 0. Jadi, bidang ZY atau bidang YZ itu nanti pasti X sama dengan 0. Nah, nanti ini yang kita pakai. Kemudian, batas atas X-nya, batas atas X itu apa? Nanti batas atas X-nya itu, em, kita lihatnya ke depan, dia itu menabrak tabung dengan persamaan ini. Ya udah, berarti X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Nah, ketika kita sudah beres dengan dx yang pertama, berarti kan kita kan tinggal dy dz nih. Ya ini nanti batas x kan. Ketika sudah selesai dengan batas yang pertama, nanti untuk batas sisanya tinggal kita lihat gambarnya di bidang sisanya. Gitu ya. Biar kebayang gini. Berarti kan batas x kan ini sudah selesai. Berarti sisa batasnya, ini nanti nggak usah ditulis sih sebenarnya. Cuman biar jelas, sisa batasnya itu kan tinggal dy dz kan. Nah, nanti dalam DYDZ itu artinya kita lihat nih di DYDZ itu gambarnya kayak gimana. Artinya di bidang YZ itu gambarnya kayak gimana. Dan kita tahu di bidang YZ itu gambarnya itu apa? Persegi panjang. Jadi gampang sebenarnya. Kita lihat di situ gambarnya kan persegi panjang nih. Ini 2, ini 3. Wah, ini sih udah enak banget ya. Berarti batas Y-nya apa? Kalau persegi panjang kan gampang. Langsung 0, sorry ini kan Y, ini kan Z gitu ya. Kemudian Y-nya itu 0 sampai 2. Kemudian batas Z-nya itu 0 sampai 3. Berarti nanti si integral lipat kita, ya, integral lipat S fx, y, z dv dalam kasus ini dapat kita tuliskan sebagai integral lipat 3 karena kita maunya dx, dy, dz, berarti nanti ini dx, dy, dz. X itu apa tadi? 0 sampai akar 4 min X kuadrat, 0 sampai 2, 0 sampai 3. Ya, padahal sebenarnya di sini kan udah ada ya di sketsa S-nya gitu. Ya, tinggal langsung masukin aja. Tetapi di sini aku mau ngajarin cara gambarnya dan sebenarnya cara ngelihat batasnya. Kalau misalkan kita tuh nggak dikasih tahu ini. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita tuliskan dalam urutan lain? Ya, ya bisa-bisa aja. Ya. Misalkan sekarang apa daerah S gitu ya. Ini dalam misalkan DZ duluan gitu ya. DZ, DX, DY misalkan. Boleh-boleh aja kan? Berarti sekarang si gambar kita itu yang ini partisinya itu terhadap sejajar Z gitu kan. Sekarang kita lihat ya. Nah, berarti di sini kita hapus dulu sedikit ya yang merah-merahnya ini kan sekarang kan kita udah nggak pakai partisi sejajar X kan, kita pakai partisi sejajar Z. Nah, nanti di sini kalau misalkan partisi sejajar Z, partisi sejajar sumbu Z, berarti kan kita punya gini kan. Nah, lihat ya. Nah, sekarang kita dapat membayangkan bahwa nanti si partisi-partisinya, balok-baloknya itu semuanya itu akan apa? Akan batas bawahnya itu apa sih? Nanti batas bawah Z-nya itu, ya karena dia di bidang X ya, berarti Z sama dengan 0.
Kemudian batas atas Z-nya itu ternyata dia itu sama semua nih. Ini kan bisa kita bilang kan persegi panjang kan, gitu kan. Z-nya 3 terus kan di sini kan. Berarti Z sama dengan 3. Nah, kemudian kalau misalkan udah sisa-sisanya gitu ya dalam dx dy, kalau udah beres batas apa yang pertama, langsung kita lihat aja si gambarnya di bidang XY gitu. Ya berarti ini semacam sisanya itu kan DE apa sih DY DX ya? Oh DX DY. DX DY berarti kan sisanya gimana? Sisanya tuh gambarnya adalah seperempat lingkaran gitu kan. Dengan jari-jarinya dua. Yang persamaannya itu X sama dengan akar 4 min Y kuadrat gitu. Ya. Nah, nanti di sini apa ya? Tinggal kan dx duluan nih. Berarti di gambar kita itu apa? Partisi sejajar x gitu kan. Jadi tetap sama, cuman sekarang ngerjainnya dua-dua kali gitu. Sejajar x berarti kan ini kan, gitu kan? Satu aja lah cukup ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Berarti apa? Berarti nanti batas bawah x-nya itu kan sumbu y. Sumbu y harusnya kita udah tahu itu tuh x sama dengan nol. Kemudian batas atas X-nya itu berarti X sama dengan akar. Nanti batas Y-nya itu udah jelas. Batas paling luar itu selalu angka. Berarti 0 sampai 2. Berarti nanti daerah S itu ya, daerah S itu kalau kita tuliskan itu jadi apa? Jadi X, Y, Z. Terus apa? Z-nya itu 0 sampai 3. Kemudian Y-nya itu, sorry, X-nya itu 0 sampai akar 4 min Y kuadrat. Kemudian terakhir Y-nya itu 0 sampai 2. Nah, ini kelihatannya memang kayak ditukar aja kan? Tapi sebenarnya nggak selalu seperti itu. Ya, kita tetap harus gambar biar tahu ini tuh kayak gimana. Nah, nanti kalau nulisin integralnya ya ini bisa lah ya. Nah, ini contoh pertama. Ya, cara menggambar, cara melihat, itu sama persis semuanya seperti integral lipat 2. Oke, mungkin kita lihat contoh lain ya yang lebih menarik. Di sini aku akan ambil dari itu ada soal kayak latihan KBF gitu ya. Nah, ini langsung aja gitu ya, biar kita lihat ya. Sebenarnya integral IPA 3 itu harus sangat banyak latihan ya biar bisa. Tapi ini aku akan bahas beberapa aja. Nah ini jadi kita udah tahu ya kalau misalkan sebenarnya kita udah punya daerah S-nya itu udah dalam bentuk seperti ini tuh sebenarnya tinggal masuk-masukin batasnya aja ya. Jadi nanti kalau misalkan kita punya kayak gini berarti triple integral S1 dv ini tuh akan sama dengan apa? Triple integral. Nah sekarang perhatikan ya. Karena dia X, Y, Z-nya itu seperti ini, X itu angka semua, kemudian Y-nya itu ada fungsi X, kemudian Z-nya itu ada fungsi Y dan X. Artinya apa? Ini tuh memberitahu kita harus DZ duluan, baru DY, baru DX. Kenapa DX itu terakhir? Karena dia tuh angka semua. Batas luar tuh harus angka semua. Kemudian kenapa Y itu kedua? Karena dia itu cuma ada satu variabel. Cuma 0 sampai 2X. Kenapa Z itu pertama? Karena dia itu ada dua variabel, gitu ya. Jadi nanti ini Y sampai X min 1. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita udah tahu dalam seperti ini, itu tinggal langsung aja. Ya. Nah sekarang kita akan lihat yang nggak seperti itu, gitu ya. Kita akan lihat yang soal bawahnya, ya. Nah, contohnya ini, nah, diberikan integral berulang I itu sama dengan integral 0 sampai 3, integral 0 sampai 2 minus 2 per 3 Z, integral 0 sampai 6 minus 3Y minus 2Z. Ya, berarti nanti daerah pengintegralan I gitu ya, untuk yang A, misalkan daerah pengintegralannya tuh kita sebut sebagai S ya. Daerah pengintegralan I itu tuh adalah S. Ya, berarti S kita itu merupakan suatu daerah X, Y, Z di mana X-nya itu dibatasi oleh 0 sampai 6 minus 3Y minus 2Z. Kemudian Y-nya tuh dibatasi oleh 0 sampai 2 minus 2 per 3Z
Z-nya tuh dibatasi oleh 0 sampai 3. Nah, sekarang seperti biasa yang kita gambarin tuh yang paling ini dulu ya, yang fungsinya ada ini dulu, paling batas paling dalam ya. X sama dengan 0, ini kita gambarin X sama dengan 6 minus 3Y minus 2Z. Nah, perlu kita ketahui kalau misalkan X, Y, Z-nya semuanya tuh pangkat 1, ini tuh pasti berupa bidang. Ya, ini tuh pasti berupa bidang. Pasti berupa bidang. Karena dia pasti berupa bidang, nah ini sebenarnya ada cara mudahnya ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini tuh adalah dengan menggunakan tabel. Tetapi tabelnya tuh spesifiknya gini. Ini kan X, Y, Z nih. Cara pakai tabelnya gimana? Bikin pertama dua variabel nol, cari Z-nya. Kalau misalkan X-nya nol, Y-nya nol, berarti Z-nya kan 3. Kemudian kalau misalkan ini nol nol, berarti Y-nya tuh 2. Kalau misalkan ini nol nol, Z sama Y-nya, berarti X-nya kan 6. Nah, nah ini cara menggabungkan ini tuh gimana? Ini simple. Ya, jadi nanti sketsa S kita itu tuh adalah apa? Adalah, nah seperti ini ya, di Z, kemudian di sini Y, kemudian di sini X, gitu ya. X, Y, Z, Z-nya 3. Berarti nanti dia tuh ada titik di sini, anggaplah di sini, dia tuh 3. Kemudian ada titik di sini, anggaplah dia tuh 2. Kemudian ada titik yang cukup jauh di sini, anggaplah ini tuh 6. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan kita gabung ini semua, dia tuh akan membentuk suatu tetahedral gitu ya. Nah, tetahedral. Nah, sekarang sebenarnya aslinya ya, aslinya persamaan bidangnya itu apa? Akan melewati ketiga titik ini. Berarti nanti si bidangnya tuh sebenarnya tuh harus kita perbesar. Jadi gambar aslinya tuh apa? Harusnya tuh ke sana gitu ya. Jadi ngebentuk suatu bidang gitu ya. Ke sini juga iya. Terus apa? Terus ke bawah sama atas juga iya. Nah, gitu. Jadi besar sekali sebenarnya. Tapi kenapa kita gambarinnya seperti ini? Karena kita tahu bahwa apa? Bahwa X-nya lebih dari nol, artinya cuma X positif, Y-nya lebih dari nol, Y positif, dan Z-nya lebih dari nol, Z positif. Berarti gambar si tetahedral ini tuh nanti kita punya X sama dengan 6 minus 3Y minus 2Z. Gitu. Nah, sekarang apa kalau misalkan udah kayak gini, ini kan udah daerah tertutup kan sebenarnya. Ini tuh udah pasti bener untuk si sisa batas-batas lainnya. Tinggal dicek aja. Ya. Untuk menentukan batas Y yang kedua, artinya apa? Kan DX sudah beres. Artinya kita lihat di bidang ZY kan. Di bidang ZY, ya nanti di bidang ZY, nanti si gambarnya, ya itu kan ada segitiga nih. Nah, kayak gini kan. Ini ada 2, ada 3. Di bidang ZY itu spesifikasinya apa? X-nya 0. Berarti nanti persamaan ini tuh adalah X-nya bikin aja 0. Jadi nanti 0 sama dengan 6 minus 3Y minus 2Z. Karena kita maunya Y, berarti 3Y sama dengan 6 minus 2Z. Y-nya adalah 2 minus 2 per 3Z. Karena partisinya sejajar sumbu Y untuk DY, berarti nanti kan dia gini kan? Bawahnya 0 dan atasnya tuh ini. Betul dong, kita lihat. Dan Z-nya 0 sampai 3. Ya, makanya sebenarnya kalau udah kurvanya tertutup, ini udah nggak usah gambar lagi yang kayak gini-gini, karena kemungkinan besar udah benar. Tinggal dicek aja sih sebenarnya. Ya, belum tentu benar, tapi kemungkinan besar benar. Ya, nah kalau misalkan udah seperti ini, ya kita udah tahu nih, yang A-nya kan berarti udah beres nih, si sketsa S-nya. Berarti setelah sketsa S, kita masuk ke yang B-nya. Yang B-nya itu kita mau ubah urutan pengintegralan ya. Oke, kita copy dulu soalnya. Untuk yang B-nya, tuliskan I dengan mengubah urutan pengintegralan menjadi sekarang dx, dz, dx, dy. Oke, ini simple ya. Kita udah tahu gambarnya, kita udah tahu sketsa S-nya nih ya. Berarti ini udah mudah sebenarnya. Karena kalau misalkan kita mau dz duluan, artinya apa? Artinya partisi sejajar sumbu z kan? Sejajar sumbu z. Kita bayangin nih di sini. Z-nya kan ini kan, berarti gini, gini. Kebayang nggak kalau misalkan kita punya suatu tetahedral gitu ya. Nanti berarti dia tuh selalu bawahnya tuh Z sama dengan nol, atasnya tuh pasti si persamaan ini.
Berarti nanti dalam dz, dx, dy, nanti dia batas batas bawah dulu ya. Batas bawah Z-nya kan bidang XY. Berarti ini Z sama dengan 0. Kemudian batas atas Z-nya itu adalah ini kan tetahedral. Persamaannya apa? X sama dengan 6 minus 3Y minus 2Z. Nah, ini sama-sama kayak dulu ya. Karena kita maunya batas atas Z. Artinya apa? Artinya di sini kita nggak boleh X sama dengan. Tetapi ini kita bikin jadi 2Z sama dengan 6 minus 3Y minus X. Berarti Z sama dengan 6 minus 3Y minus X per 2. Nah, terus ini kan berarti DZ-nya udah beres kan? DZ-nya udah beres. Berarti sisanya ya untuk sisanya batas X dan Y-nya itu nanti kita gunakan gambar di bidang 2 atau gambar di bidang XY sekarang karena sisanya kan X dan Y. Gambar di XY. Nah, bidang XY itu apa gambarnya? Segitiga lagi nih sebenarnya. Jadi nanti kamu tuh gambar di bidang XY-nya tuh bisa dibayangin ini segitiga. Ya sebenarnya nggak usah digambar juga nggak apa-apa sih. Bisa kita lihat langsung di sini. Tapi ini biar jelas. Di bidang XY, ini artinya apa? Artinya kan Z-nya 0 sekarang. Udah pasti kan? Gambar di bidang XY itu artinya ini Z-nya 0 sekarang. Artinya persamaan kita nih, kan tadi kan awalnya apa? Awalnya X sama dengan 6 minus 3Y minus 2Z. Karena Z-nya 0, berarti persamaan itu tinggal apa? X sama dengan 6 minus 3Y aja. Ya, Z-nya kan 0 di sini. Kita lihat ya. Z-nya 0 di sini berarti X sama dengan 6 minus 3Y. Karena kita maunya dx dulu, berarti partisi sejajar sumbu x, berarti nanti batas bawah x-nya itu, ini x sama dengan 0, kemudian batas atas x-nya itu, x sama dengan 6 minus 3y. Kemudian batas y-nya langsung berapa sih ini? Kalau misalkan x-nya 0, berarti y-nya 2 gitu kan. Nah, di sini 26, berarti nanti di sini 0 sampai 2. Udah langsung. Sehingga tadi ya yang kita punya tuh di soal itu kita copy aja. Eh, Sebentar. Kita copy di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini ada ke copy sedikit cuman ya udah. Berarti ini tuh akan sama dengan apa? Sama dengan triple integral gitu ya. Fx, y, z, dz duluan, baru dx, baru dy. Dz duluan kita lihat 0 sampai 6 minus 3y minus x per 2. Berarti 0 sampai 6 minus 3x minus y per 2. Terus kemudian dx-nya tuh 0 sampai 6 minus 3y. Kemudian dy-nya tuh 0 sampai 2. Ya, seperti itu. Oke, ini tentang contoh-contoh soal integral lipat di koordinat kartesius. Ya, harus banyak latihan lagi, tapi setidaknya udah dapat lah ya si dasarnya. Oke, lanjut kita bahas tentang materi selanjutnya. Tadi itu kan 13.7, ya. Kemudian kita bahas tentang sebelum ke 13.8, kita bahas sedikit tentang koordinat tabung dan koordinat bola, ya. Oke. Eh, Di sini kita punya ya koordinat kartesius dulu ya, seperti biasa. Ini sebagai perbandingan. Koordinat kartesius itu adalah koordinat yang parameternya itu x, y, z. Ya, dengan x itu menyatakan jaraknya di sumbu x, y itu menyatakan jaraknya terhadap sumbu y, dan z itu menyatakan jaraknya terhadap sumbu z. Jadi nanti misalkan kita punya suatu titik, misalkan ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Berarti nanti dia itu ke sini, terus nanti ke sini ya. Berarti nanti kira-kira ya titiknya tuh di sini. Nah, gitu ya. Ini tuh titik X, Y, Z. Ini kan di koordinat kartesius. Kemudian setelah koordinat kartesius, kita punya yang namanya itu koordinat tabung ya.
koordinat tabung ya, atau yang biasa kita sebut sebagai koordinat silindris ya, karena silinder itu kan tabung. Ya bahasa Inggrisnya cylindrical ya gitu ya. Ini eh, parameternya itu mirip-mirip seperti polar ya, tetapi kalau polar kan R theta, kalau ini ada R, theta, sama Z ya. Nah ini sebenarnya sama sih cara ngelihatnya gitu ya. Kalau misalkan kita punya titik X, Y, Z di Kartesius gitu ya, misalkan ini kita copy aja ke sini. Nah berarti kalau dalam polar ya sorry dalam tabung artinya apa? Artinya Z itu menyatakan ketinggiannya, R itu tuh yang di bawah nih. Nah, sama ya. Kayak di sini. Ini tuh R, kemudian ini tuh theta. Jadi sama persis sebenarnya sama koordinat polar, cuman ditambah Z aja. Ya, nanti hubungannya pun sama-sama persis gitu ya. Hubungan apa sih? Kartesius dengan tabung, koordinat tabung maksudnya ya. Ini tuh adalah apa? Berarti sama kayak dulu. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian X sama dengan R cos. Ya. X sama Y sama dengan R sin. Kemudian tan theta itu sama dengan Y per X. Ya, jadi hubungannya tuh sama persis. Nah, yang terakhir setelah koordinat tabung itu ada yang kita sebut sebagai koordinat bola atau dalam buku Purcell itu kita sebut sebagai koordinat sferis ya karena dari bahasa Inggrisnya yaitu spherical. Ya di sini koordinat bola ini sendiri tuh memiliki parameternya itu tiga ya, yaitu parameternya itu kita sebut sebagai rho, kemudian pi, kemudian theta ya atau rho theta pi sama aja lah ya. Nah, koordinat bola ini ya, sekarang kita gambarin lagi si ininya ya. Sama kita akan menggunakan ini juga. Nah, nanti di sini kalau misalkan kita punya suatu titik X, Y, Z, rho itu apa? Rho itu sekarang jarak dari tengah ke si titiknya. Nah, ini itu rho gitu ya. Ini itu rho. Rho. Kemudian nanti di sini kan ada, nah ini ya, ini kita punya garis. Theta tuh tetap sama kayak sebelah. Nah, ini tuh theta. Tetapi pi itu apa? Pi itu adalah perputaran dari sumbu Z positif ke si titik kita. Nah, ini pi. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita itu akan mempunyai hubungan antara koordinat Kartesius dengan bola. Nah, ini dihafalkan aja ya, walaupun sebenarnya bisa kita buktikan. Hubungan antara Kartesius dengan bola itu kan rho kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini kenapa namanya tuh koordinat bola, karena ini juga persamaan bola sebenarnya si rho itu. Ya, jari-jari bola. Kemudian X itu adalah R sin Pi cos theta. Nanti Y itu adalah R sin Pi sin theta. Kemudian terakhir Z itu adalah R cos Pi. Nah, nanti dengan eksisnya seperti ini, maka nanti kita akan mendapatkan bahwa cos Pi itu akan sama dengan Z dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, ini tuh untuk hubungan antara si koordinat Kartesius dengan koordinat bola. Oke, setelah kita membahas si koordinat-koordinat baru ini, nah sekarang kita akan mempelajari tentang integral lipat 3, ya. Integral lipat 3, tetapi koordinat tabung dulu, ya. Koordinat tabung. Nah, ini sebenarnya sama sih seperti dulu ya pas polar, mirip-mirip banget. Jadi kalau misalkan kita punya triple integral, kemudian daerahnya S ya, kemudian fx, y, z dv ya. Ini tuh nanti dalam koordinat tabung tuh akan berubah menjadi apa? Ini tuh akan berubah menjadi triple integral S. Nanti F-nya tuh berubah jadi R, theta, Z. DV itu apa? DV itu kan DZ, DY, DX. Boleh seperti ini kan? Atau DZ, DA. Gitu ya.
Jadi tetap dA-nya tuh sama. Nanti dA-nya itu akan berubah menjadi R dr d theta. Makanya nanti di sini ini tuh dikali R, kemudian dz dr d theta. Sama seperti dulu. Ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contohnya aja ya, biar jelas karena sebenarnya ini masih pakai konsep ini ya, konsep partisi sejajar. Soalnya itu ini untuk contohnya diberikan benda pejal E yang berada di dalam tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 dibatasi di atas oleh bola Z sama dengan akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat dan di bawah oleh bidang Z sama dengan 0. Benda E dalam koordinat tabung dapat dituliskan sebagai Oke. Jadi sekarang kita sketsa dulu nih ya benda E. Sketsa benda E. Nah, ini kita sketsa masing-masing dulu aja lah ya, biar kelihatannya sebenarnya. Jadi sebelum ke sketsa benda pejal E, kita gambarin masing-masing dulu. Di sini kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Artinya apa? Artinya ini tuh kalau di bidang 2 kan lingkaran, berjari-jari akar 3 kan? Kalau di bidang 3 berarti dia tabung, gitu ya. Berarti nanti dia ada lingkaran gitu ya. Kemudian nanti dia tabung. Nah ini di sini aku nggak sampai bawah karena di sini udah jelas dibatasi di bawah oleh bidang Z sama dengan 0. Artinya Z-nya pasti positif. Ya. Kemudian nanti Z sama dengan akar 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Ini nanti kalau kamu kuadratin tuh akan jadi persamaan bola ya. Ini yang seperti kita bahas di atas. Ini kan akan jadi persamaan bola. Tetapi karena ini Z sama dengan akar, berarti nanti si persamaannya itu harus bola atas doang. Ya. Berarti nanti di sini kita punya lingkaran berjari-jari dua gitu ya. Kemudian nanti ada bola. Nah, setengah bola gitu kan. Nah, ini dua, terus dua, dua, dan seterusnya. Ya, diberikan benda pejal E adalah daerah di dalam tabung ini, kemudian dibatasi di atas oleh bola ini dan dibawa oleh Z sama dengan 0. Artinya apa? Kita tuh mau cari ketika ini dua digabungin, harus di dalam tabung, tetapi di luar apa dibatasi di atas oleh bola ini. Ya, harusnya kita dapat membayangkan ini ya, harusnya kita dapat membayangkan ini kalau misalkan kita gabung, ya, ini kan Z, kemudian Y, kemudian X. Kalau di sini kita gabung, ini kan ada lingkaran berjari-jari akar 3 ya, di sini. Kemudian nanti ada di sini tuh bola berjari-jari 2. Nah, bola berjari-jari 2. Nah, nah pasti dia kan gini ya. Nah, jadi sebenarnya artinya tuh apa? Artinya tuh dia tuh si ininya berarti nanti ketika kita gabung tuh hanya akan seperti ini. Nah, gitu. Nanti ada bola ke sini, cuma kan itu kan nggak di dalam tabung kan si bola itu, makanya yang kita lihat tuh cuma ini doang. Ya, yang bawah ini nanti persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Kemudian yang atas ini nanti persamaannya Z sama dengan akar 4 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Ya, yang A, benda E dalam koordinat tabung dapat dituliskan sebagai, oke, berarti dalam koordinat tabung, ingat ya, dalam koordinat tabung itu harus DZ duluan ya. Dalam koordinat tabung, berarti kan DZ duluan. Berarti partisi sejajar Z. Lihat di gambar, partisi sejajar Z kita itu pasti atasnya tuh si ini, si bola. Ya, bawahnya tuh pasti Z sama dengan 0. Berarti dalam koordinat tabung, batas bawah Z-nya itu adalah Z sama dengan 0. Kemudian batas atas Z-nya itu adalah Z sama dengan akar 4 minus X kuadrat minus Y kuadrat. Tetapi karena di sini maunya pakai tabung, nggak boleh ada X, Y ya. Berarti yang kita gunakan Z sama dengan akar 4 minus R kuadrat. Kemudian sekarang ketika kita udah beres dengan Z, berarti kan tinggal lihat dr d theta kan?
Nah, sekarang untuk batas R dan theta. R dan theta itu tinggal kita lihat aja alasnya kan? Tinggal kita lihat alasnya. Ini pasti di bidang XY pasti. Kalau untuk R dan theta. Di bidang XY itu gambarnya gimana? Kita tuh punya lingkaran berjari-jari akar 3. Ya karena dia tabung awalnya tuh persamaannya ini. Ini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 gitu kan. Maka nanti di sini untuk mencari batas R, ya ini kan sebenarnya kan kita kan punya partisi sejajar R. Berarti ke sini, nanti ke sini iya, ke sini iya, ke sini iya. Berarti apa? Berarti batas bawah R-nya itu adalah karena dari tengah ini R sama dengan 0. Kemudian batas atas R-nya itu ini apa? Persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Ini kita harus tahu kalau diubah ke tabung atau polar, jadi R sama dengan akar 3. Kemudian batas tetanya itu ini mudah, karena itu lingkaran full. Berarti tetanya 0 sampai 2pi. Ya, dia muternya full gitu kan. Maka daerah E dalam tabung itu dapat kita tuliskan sebagai R, theta, Z, atau Z duluan ya, ini sama aja lah ya penulisannya. Berarti nanti Z-nya itu dibatasi oleh 0 sampai akar 4 min R kuadrat, kemudian R-nya itu 0 sampai akar 3, dan θ-nya itu 0 sampai 2pi. Ini yang diinginkan untuk bagian A. Oke, kita lanjut ke yang B-nya. Tentukan volume benda E. Ya, tentukan volume benda E. Berarti di sini kita selalu ingat ya bahwa volume itu dalam integral lipat 3 itu kan integral lipat 3E 1 dV. Berarti nanti ini apa? Integral lipat 3E ya, tetapi kita ubah ke tabung kan? Langsung dV itu berubah jadi R dz dr dθ, masukin batasnya. 0 sampai akar 4 min R kuadrat, kemudian 0 sampai akar 3, kemudian 0 sampai 2 pi. Kita kerjain yang dalam dulu ya. Jadi ini sama-sama persis sebenarnya. Kita kerjain yang dalam dulu. Integral R dz itu apa? Berarti nanti hasilnya kan RZ gitu kan. Karena R-nya itu kan dianggap konstan. 0 sampai akar 3, kemudian RZ. Oh, substitusi 0 sampai akar 4 min R kuadrat. Nah, di sini akar 4 min N kuadratnya masukin, maka nanti kita akan punya 0 sampai 2pi, kemudian 0 sampai akar 3, R dikali akar 4 min R kuadrat, dr, dθ. Masukin 0 kan habis. Di sini kita harus pakai metode substitusi nih untuk mengerjakan ini. U sama dengan 4 min R kuadrat, DU sama dengan berarti minus 2 RDR. Di soal kita punya RDR berarti DU per minus 2 sama dengan RDR. Ya, ini untuk integralnya harus sudah terbiasa ya. Berarti ini 0 sampai 2pi, kemudian integral, ini tuh berarti kan jadinya U pangkat akar U aja ya. Akar U, terus jadi minus DU per 2. Batasnya kita ubah ya. Awalnya 0, berarti ini 4 minus 0 kuadrat. Terus yang ini 4 minus akar 3 kuadrat, 3. Setengahnya keluarin ya. Setengahnya berarti nanti setengah minus setengah aja ya. Integral 0 sampai 2pi. Integral 4 sampai 1. U pangkat setengah DU dθ. Lagi ya kerjain yang ini. Yang kedua. Berarti nanti min setengah 0 sampai 2pi. 2 per 3 U pangkat 3 per 2. 4 sampai 1. Duanya coret, nanti ada sepertiga berarti minus sepertiga 0 sampai 2pi. Masukin 1 dulu, berarti ini 1 pangkat 3 per 2 itu 4 pangkat 3 per 2 itu kan berarti akar 4 dipangkatin 3, 8. Berarti nanti ini minus sepertiga integral 0 sampai 2pi minus 7 dθ. Berarti ini 7 per 3 theta 0 sampai 2pi. Berarti hasilnya 14 pi per 3. Ya, ini contoh untuk soal koordinat tabung.
Kita masuk ke yang terakhir, tentang integral lipat 3 koordinat bola. Nah, di sini untuk integral lipat 3 koordinat bola, ya, yang penting di sini itu apa? Yang penting di sini itu adalah kita mengingat bahwa triple integral S fungsi dv ini akan kita ubah menjadi triple integral S, fungsinya tuh berubah jadi apa? Berubah jadi rho, terus terhadap pi, terus terhadap, sorry, rho, theta, dan pi. Ya, kita ingat di sini bahwa dv itu selalu berubah menjadi rho kuadrat sin pi, ya, rho kuadrat sin pi, nanti selalu dp, d theta, d pi, ya, d rho, d pi, d d theta d pi, ya. Kadang-kadang aku suka kebalik-balik nih ya kalau udah kayak gini. Intinya dia dv itu selalu menjadi rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Ya. Oke, kita akan lihat ya soal yang akan kita bahas di sini itu adalah ini ya. Kita lihat dulu aja. Nah, misalkan benda B adalah setengah bola berjari-jari dua dan berada di atas bidang XY. Ya, berarti ini udah jelas ya. Untuk sketsa B-nya itu mudah. Sketsa B-nya itu berarti di sini Z, kemudian Y, kemudian X, ada lingkaran berjari-jari dua, kemudian dia ada gini. Nah, ya, dua, dua, dua. Nah, ini sketsa B, ya. Yang persamaannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, tapi kan di bawah, sorry, tambah Z kuadrat sama dengan 4, tapi kurang sama dengan kan, berarti ini ya, daerah bola ini. Benda B dituliskan dalam koordinat bola, dalam rho theta pi itu adalah, oke, ya. Jadi gini ya, dalam apa, daerah B dalam koordinat bola. Nah, ini kalau dalam koordinat bola ini kita harus langsung melihatnya dari gambar di bidang tiganya. Ya, pertama kita gunakan partisi sejajar pi karena kan pi duluan, sorry, partisi sejajar rho ya karena rho duluan kan, ya. Jadi nanti kita gini ya, kita bayangin ada semuanya tuh ke bola-bola ini ya, semuanya tuh ya dari tengah tuh ya. Berarti nanti karena semuanya itu ke bagian ujung bola, maka nanti batas bawah rho-nya, karena dari tengah tuh rho sama dengan 0. Tetapi batas atas rho-nya itu kan semuanya menyentuh bola nih. Persamaannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Tetapi karena kita mau pakai koordinat bola, nggak boleh kan pakai ini. Ini kita ubah jadi rho kuadrat sama dengan 4, berarti rho-nya 2. Kemudian untuk mencari batas theta, ya, ini tinggal lihat aja. Si bola ini tuh muternya dari sini tuh kan muter penuh kan? Muter penuh nih. Artinya apa? Artinya tetanya 0 sampai 2 pi. Kemudian batas pi-nya ini juga gampang. Kita lihat dari sumbu Z positif dia tuh muternya sejauh apa? Cuman segini doang nih. Ingat ya, pi itu cuman boleh 0 sampai 180 gitu ya. 0 sampai pi maksudnya. Ya, 0 sampai pi karena apa? Karena dia tuh cuma bisa muter tuh sampai sumbu Z negatif gitu. Tapi karena kita cuma muter dari sumbu Z positif ke sini, berarti ini kan 90 derajat gitu muternya. Nah, ini untuk pi, ini untuk theta. Maka nanti pi-nya itu 0 pi per 2. Sehingga B itu dalam koordinat bola rho theta pi itu tuh adalah berarti rho-nya tuh 0 sampai 2, kemudian theta-nya itu 0 sampai 2 pi,
kemudian pi-nya tuh 0 sampai pi per 2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin menghitung triple integral ini ya. Nah, ini kalau udah ada x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat, tandanya apa? Tandanya menggunakan koordinat bola memang, karena bisa jadi rho kuadrat, ini enak banget. Dan nanti ini triple integral, langsung ya, akar rho kuadrat, ingat dv itu jadi apa? Rho kuadrat sin pi, d rho, d theta, d pi. Batasnya masukin 0,2, kemudian 0,2 pi, kemudian 0 pi per 2. Berarti nanti ini integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 2 pi, integral 0 sampai 2, ini rho kali ini berarti rho pangkat 3 sin pi, d rho, d theta, d pi. Kita kerjain yang dalam dulu ya. Sin pi itu nggak ada hubungannya sama rho, berarti nanti ini jadi konstanta. Jadi nanti integral kita tuh apa? Integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 2 pi. Ini tuh apa? Jadi rho pangkat 4 per 4. Masukin 0 sampai 2, nanti ada sisa sin pi, d theta, d pi. Ya. Ini masukin jadi 16 dibagi 4 berarti 4. Berarti integral 0 sampai pi per 2. Integral 0 sampai 2 pi. Berarti 4 sin pi d theta d pi. Berarti di sini 4 theta kan gitu kan? 0 pi per 2. Berarti ini 4 sin pi dikali theta. Masukin 0 sampai 2 pi d pi. Berarti nanti ini integral 0 sampai pi per 2, 4 sin pi kali 2 pi. Berarti 8 pi sin pi ya. Ini pi ya. dpi ya gitu aja lah ya. Berarti nanti ini eh, 8 pi cos pi minus ya. Integral sin itu kan minus 0 sampai pi per 2. Berarti nanti ini minus 8 pi cos pi per 2 minus cos 0. Cos pi per 2 itu 0, cos 0 itu 1. Berarti nanti ini minus 8 pi dikali 0 min 1, berarti ini 8 pi. Ya, ini seputar materi integral lipat 3 ya. Di sini nggak banyak yang aku bahas, karena kalau misalkan bahas soalnya itu pasti banyak banget. Nanti aja pas kita bahas soal-soal UAS Matematika 2C. Ya, oke, semoga ini membantu.